kasih Pak Wayan. Selanjutnya kami persilakan Dr. Hinca Panjaitan. Terima kasih pimpinan. Saudara pimpinan, Bapak Pangeran, juga Bapak Desmond, dan rekan-rekan anggota Komisi 3, saudara para pemimpin LPSK dan pejabat yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pimpinan, hari ini kita bicara tentang rapat kerja. Dan saya ingin mengingatkan teman-teman LPSK bahwa rapat kerja hari ini dua agenda utamanya. Satu, mengevaluasi kerja kita 2021 yang lalu. Yang kedua, apa yang mau kita kerjakan 2022. Dengan paparan 2021 anggaran 79 miliar, sudah disampaikan sedemikian rupa capaiannya. Lalu 2022 atas dasar itu menaikkan anggaran 144 miliar. Kan kira-kira begitu ya. Nah, saya ingin memulainya begini. Sebenarnya apa dasar kita untuk memastikan kita besar perlindungan saksi korban ini? Sehingga keluar angka-angka itu, meskipun tadi programnya sudah dinyatakan. Berkenaan dengan tugas dan wewenang LPSK. Dengan pasal 12A itu, dengan permohonan-permohonan itu, kelihatannya memang LPSK ini 13 tahun usianya. Menurut saya sudah akil balik yang cukup populer harusnya. Meski sahabat-sahabat saya tadi memberi respect karena para lawyer mencari LPSK, tapi masyarakat tidak tahu LPSK. Kalau kita lihat seperti itu. Nah, karena itu saya ingin mengajak pimpinan untuk setuju dengan teman-teman tadi. Coba ayo kita bikin peta lah. Saya mau ngajak ke 100 tahun Indonesia lah, 2045. Itu artinya 23 tahun lagi kita 100 tahun. LPSK ini hadirnya, negara hadir untuk perlindungan saksi korban ini kira-kira memenuhi harapan kita tidak? Karena memang kan mulia ini kehadiran LPSK ini. Nah, saya ambil contoh untuk menyusun peta ini tadi. Angka-angka sudah disusun. Menarik ini contohnya. Apakah kehadiran LPSK di sektor yang disebutkan sampai satu kira 12 poin, mulai dari terorisme sampai dengan bukan tindak pidana. Angka-angkanya cukup bagus, 818. Saya tertarik pada dua hal. Pertama, soal narkotika. Yang kedua, soal pencucian uang, kita gabungkan dengan korupsi. Saya mulai dulu dengan pencucian uang dan korupsi. LPSK ini kita anggap lembaga yang menghabiskan uang, bukan yang mendatangkan uang. Kalau rapat-rapat kerja biasanya, berapa anggaranmu dibiayain APBN? Kita tanya lagi, berapa PNBP-mu untuk pemasukan kepada negara? Kira-kira begitu. Nah, LPSK tidak bisa begitu. Tetapi LPSK bisa membantu mendorong lembaga lain untuk menyelamatkan uang negara. Dengan perlindungan saksi dan korban di pencucian uang dan korupsi. Tapi pencucian uang angkanya rendah sekali. Jika tahun 2020 hanya 2, 2021 8. Sebaliknya narkotika lebih parah lagi. Hanya ada 1 tahun 2020, 2021 5. Padahal kita paham betul bahwa narkotika ini menjadi soal kita besar sekali. Besar sekali. Saya ingin membuat 2 saja petanya. Bandar yang mencari keuntungan atas penderitaan orang lain, kemudian korban yang kemudian menjadi pesakitan dan tak punya masa depan karena bandar ini. Saya tidak melihat LPSK membaca korban-korban narkotika ini. Padahal isinya di lapas kita penuh semua. Dengan sangat gegap gempita LPSK turun ke Langkat kemarin. Bahkan menyampaikan presentasi rilisnya. Saya terima dan saya ikuti hampir 1 jam. Setelah itu hilang. Adakah korbannya?
Adakah saksinya yang bapak-bapak dan lindungi? Mengapa mengeluh? Nggak ada yang datang ke kami. Ini pertanyaan. Semua mata kita tertuju ke Langkat. Komnas HAM, LPSK, Polda, bahkan Kabar Eskrim intervensi. KPK dan seterusnya. Akhir Januari, sekarang sudah pertengahan, udah mau habis Februari. Nggak ada gaungnya. Yang mau saya katakan adalah korban-korban dan saksi penggunaan narkoba itu banyak sekali. Saya ingin minta LPSK untuk mengangkat program ini. Program kita bersama ini, Bapak Ibu. Supaya kita sama-sama ngerjain ini. Oleh karena itu, 52 korban sudah dicatat oleh Komnas HAM. Berapa yang datang ke LPSK? Dianggap apa enggak kita ini? Mengapa setelah konferensi pers kemarin enggak muncul lagi? Saya mau fokus dulu ke satu titik supaya enggak terlalu melebar begini. Nah, karena itu tadi yang sahabat dan seterusnya itu menarik untuk menjaga satu komunitas-komunitas itu dari korban-korban. Ini real masalah kita. Indonesia darurat narkoba. Saya ingin teman-teman LPSK ikut ke sini. Turun ke sini dan menjadi fokus ke sini. Mau anggarannya berapa, tidak ada masalah. Kita sama-sama pikirkan ini. Daripada DP Komisi 3 mengetok, mengasih makan orang di penjara korban narkoba ini sampai 4 triliun. Lalu apa yang kita kerjakan gitu? Nah itu karena itu apalagi tadi sudah disampaikan. Kita berkampanye habis-habisan restoratif justice yang fokusnya pemulihan korban. Saya mohon LPSK concern betul 2022 ini pada narkoba. Pada korban-korban itu. Banyak sekali yang ketakutan Bapak Ibu di kampung-kampung itu. Mereka membutuhkan perlindungan Bapak-Bapak. Mereka membutuhkan sayap-sayapnya hadir di situ. Untuk melindungi mereka. Agar terbongkar ini. Jangan tinggalkan kasus Langkat hanya begitu dengan press release saja. Saya minta turun lagi. Supaya betul-betul dapat petanya. Langkat, Binjai, dan Deli Serdang. Berkali-kali kami angkat di sini. Ada Ibu Sari dan lain-lain dari tempat dapil lain juga kita angkat ini. Memang di situ sarannya. Sumatera Utara memang tempatnya harganya murah-murah. Kita bilang itu 4M. Apa itu 4M? Murah, meriah, menyenggol mewah. Begitu. Nah, jadi LPSK mau ngapain? Cuma mau buat pelatihan-pelatihan, teman-teman. Sudah 13 tahun. Jangan-jangan. Saya mengajak Anda untuk turun situ. Baru Anda dicari. Baru Anda menjadi ruang publik untuk semua orang. Ya, itulah tempat kami, saksi dan korban. Sekali lagi, 90% lebih itu dalam narkoba adalah korban. Hanya 10% bandarnya. Biarlah bandar urusan negara yang nembak-nembak dan nangkapnya, tapi yang korbannya ini Bapak semua yang bertanggung jawab melindunginya. Kami ingin itu hadir. Nah, oleh karena itu saya ingin menutup pimpinan. Kalau angka anggaran untuk kerja kita 2022 144 miliar, saya mohon pimpinan kita catat, itu dikeluarkan 70%-nya tadi untuk perlindungan tadi itu ke narkotika. 70% plus pencucian uang supaya ada prestasi Bapak Ibu semua. Kan bagus kalau presentasi kami telah membantu KPK, penegak hukum, menjadikan saksi dan korban membunyikan, mengeluarkan fakta bahwa ini adalah korupsi, ini. Gagah kita. Kalau tidak, saya kira tetap saja kita begini. Oleh karena itu, di 2022, ketambahan yang kedua adalah, mari kita buat peta LPSK, sampai 100 tahun Indonesia merdeka, 2045, kira-kira kayak apa? Semangat kita ini. Saya ingin melihat rapat kerja hari ini seperti itu pimpinan, sehingga dengan demikian kita bisa nyusun anggaran kita lebih baik. Hal-hal yang lain dipresentasikan, saya setuju dan saya mengapresiasinya. Terima kasih pimpinan, mudah-mudahan belum lewat waktunya. Baik,